Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah PKN akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini masuk ke dalam tubuh melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, air mani, cairan organ produksi, dan air susu ibu yang terinfeksi. Lalu, pengertian AIDS adalah suatu kondisi yang menyebabkan oleh virus HIV. AIDS terjadi pada tahap lanjut dari infeksi HIV, seperti ketika sistem kekebalan tubuh telah mengalami kerusakan dan signifikan. Ada 4 cara penularan HIV atau AIDS. Yang pertama, pergaulan bebas dengan berhubungan dan pasangan. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Yang ketiga, ibu yang terinfeksi HIV menularkan virus kepada bayinya selama kehamilan. Yang keempat, penularan HIV juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan darah yang terinfeksi. Penularan penyakit AIDS menyebabkan gejala-gejala muncul setelah 5 sampai 10 hari. Terhitung sejak terjadinya penularan. Tahap pertama, satu pengidap akan mengalami nyeri flu berbagai minggu setelah infeksi. Kedua, dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Demam, nyeri tenggorokan, tulang, pembengkakan, kencang, sesak, bening. Tahap kedua, satu umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Dua, dan merusak sistem kekebalan tubuh. Ada tahap ketiga, daya tahan mudah menjadi rentan sehingga mudah sakit. Dua, demam terus menerus. Tiga, merasa lelah. Empat, sulit bernapas. Lima, diare. Enam, terjadinya infeksi jamur pada tenggorokan. Tujuh, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. 8, hilang nafsu makan. Dan gejala tambahan, keluhan kulit yang muncul tanpa sebab yang jelas, sakit kepala yang tidak kunjung membaik, sakit tenggorokan yang terasa gatal dan panas, diare berlangsung dalam jangka waktu lama, nyeri otot dan sendi, kelelahan dan kelebihan yang tidak sebanding dengan aktivitas, demam yang semakin parah, pembekakan kelenjar darah benis, keringat berlebih dari malam hari, ulkus, angin, luka terbuka yang mirip sariawan. Nah, masa inkubasi HIV atau AIDS. Masa inkubasi HIV AIDS yaitu sebagai berikut. Satu, masa inkubasi HIV dalam tubuh penderita dipastikan secara jelas, namun umumnya berkisar antara 6 bulan hingga 5 tahun. Kedua, pada anak-anak, masa inkubasi memungkinkan lebih pendek dibandingkan dengan orang dewasa, yaitu sekitar 2 sampai 24 bulan. Itu dampak HIV AIDS atau AIDS. Dampak psikologis dan emosional berikut. Satu, penderita HIV atau AIDS sering mengalami krisis afeksi pada diri sendiri, keluarga, dan orang yang mereka cintai serta di masyarakat. Dua, stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV atau AIDS dapat menyebabkan perasaan rendah diri, isolasi sosial, dan depresi. Dampak fisik. Satu, penderita HIV atau AIDS rentan terhadap berbagai kompilasi penyakit. Dua, beberapa kompilasi yang sering ditemukan pada penderita HIV atau AIDS adalah tuberkulosis, plasmosis, sitomegalovirus (HIV) dan lain-lain. Dan komplikasi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. C, dampak sosial dan ekonomi. Penderita HIV atau AIDS sering mengalami stigmatisasi dan diskriminasi. Dua, dampak sosial termasuk isolasi sosial, kehilangan hubungan sosial, dan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tiga, dampak ekonomi meliputi biaya pengobatan yang tinggi, hilangnya kesempatan kerja, penurunan produktivitas, dan lain-lain. B, bahaya pencegahan HIV/AIDS. Satu, bahaya HIV/AIDS.
diantaranya penurunan sistem kekebalan tubuh, infeksi oportunistik, penyakit kanker, gangguan neurologis. 2. Pencegahan HIV atau AIDS. 2. Pencegahan HIV/AIDS penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai HIV atau AIDS. Edukasi harus mencakup informasi tentang cara penularan HIV, faktor risiko, dan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Sekian dari